Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Setiap hari Jumat ya kawan Rasika dan kawan Rasika, kalau mau ikutan berpartisipasi, mau nanya-nanya juga boleh. Silahkan nanti siapkan WA-nya di 085647731111. Dan kawan Rasika mungkin yang lagi dalam perjalanan atau di luar wilayah Pekalongan, bisa saksikan langsung lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official ataupun live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita hari ini, bagaimana sekretariat mendukung demokrasi dari balik meja administrasi. Dan yang hadir narasumber kita ada Bapak Bambang Yusmanto, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Jamil. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biasanya sekretaris itu kan wanita. Ini Bapak ya. Berarti kerjanya harus teliti Pak ya kalau sekretaris itu Pak ya. Jadi sekretaris ya nggak mesti harus wanita Pak. Harus wanita. Itu biasanya sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi kalau ya. kita kan sekretaris kan kalau di KPU itu kepala satker Bapak. Kepala satker ya. Iya, nah ini pemilu udah usai, kemudian juga pilkada udah usai dan masih jauh. Artinya kerja-kerja dari KPU kan tetap berkelanjutan Pak ya untuk menuju ke sana, termasuk sekretariatan itu Pak ya. Betul. Ya, dan sesuai dengan tema kita tadi, bagaimana sekretariat mendukung demokrasi dari balik meja administrasi. Nah, ini kawan Rasika, kalau kawan Rasika pengen tahu ya kan, makanya gabung sama kita tiap hari Jumat ya. Ini Pak Bambang, banyak orang hanya melihat KPU itu dari sisi pelaksanaan pemilu. Masyarakat kan mesti lihatnya gitu ya, pelaksanaan pemilu. Sebenarnya apa saja ini sih peran strategis sekretaris KPU yang tidak terlihat publik? Mas Jamil, sebelumnya izin menyapa teman-teman Rasika dimanapun berada. Alhamdulillah ini kita bisa ikut bergabung di Rasika FM dalam acara bincang seputar pemilu. Iya. Jadi terkait dengan tugas-tugas sekretariat di KPU, bahwa ibarat rumah itu kan, KPU itu ada 2 kamar Mas Emil. Ada dua kamar. Yang satu kamar sekretariat, yang satu kamar komisioner, satunya kamar sekretariat. Jadi ada 2 pembagian tugas ya yang berbeda. Untuk komisioner itu tugasnya garis besarnya ada 2. Yang pertama melaksanakan pemilu, yang kedua melaksanakan keputusan hasil pemilu. Melaksanakan pemilu dan melaksanakan hasil pemilu. Keputusan hasil pemilu. Harus diputuskan hasil pemilu. Ini tugas kan komisioner KPU. Betul, itu keputusan politik itu. Keputusan politik yang besar, karena akan lahir pemimpin-pemimpin. Ya kayak kerja Indonesia, 5 tahunan ya berarti ya. Baik yang pemimpin yang nasional maupun daerah itu diputuskan oleh komisioner. Jadi semacam kerja 5 tahunan ya. Betul. Kalau ini kamar sekretariat. Kamar sekretariat ini ya 2 lagi ini. Dibagi 2. Tugasnya juga 2 intinya. Garis besarnya, 1 mendukung secara teknis, yang kedua mendukung secara administrasi. Jadi fungsi kami supporting dari memberikan dukungan komisioner untuk KPU komisioner bisa melaksanakan tugasnya. Nah, di antara tugas, wewenang, tanggung jawab itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu ya, tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu diantaranya pengelolaan anggaran, penetapan program, dan pengelolaan anggaran. Jadi anggaran itu murni dikelola oleh sekretariat, mulai dari perencanaan, pengelolaannya sampai pertanggungjawabannya. Kemudian kami juga punya kewajiban mencukupi seluruh logistik kebutuhan pemilu, mulai dari
perencanaan, pengadaan, tata kelolanya di gudang sampai distribusi. Kemudian juga kami punya kewajiban untuk mendukung administrasi segala kegiatan yang ada dalam tahapan. Jadi dari awal tahapan sampai akhir tahapan semua administrasinya terpenuhi, semua terekam dengan baik sehingga itu sudah bisa menjadi bagian dari sejarah pemilu. Terekam semuanya, itu tugas tanggung jawab kami. Kemudian juga kami punya tanggung jawab kewajiban untuk memfasilitasi jasa hukum. Ini manakala terjadi sengketa hasil pemilu, kewajiban kami menyiapkan jasa pengacara sebagai wakil KPU untuk mendampingi komisioner melaksanakan sidang di MK. Oh, iya. Seperti itu. Jadi tugas sekretariat itu tadi pada garis besarnya mensupport Iya. dari tugas-tugas komisioner KPU ya. Betul. Dan alhamdulillah ini kemarin ya, baik pemilu maupun pilkada tidak ada sengketa hasil pemilu di Kabupaten Pekalongan. Ini menandakan bahwa KPU Kabupaten Pekalongan sudah melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan, dan juga kami menganggap masyarakat Pekalongan itu sudah dewasa dalam berpolitik. Karena menang kalah saling menghormati. Ini Menang kami kalah ucapkan saling terima menghormati. kasih ya seluruh masyarakat Pekalongan. Iya, namanya Sehingga pesta demokrasi pesta Pak demokrasi. ya. Jadi harus seneng bareng Betul, ya. betul. Jadi kan itu kan jadi anggaran yang ada untuk kegiatan penyelesaian sengketa akhirnya kan tidak terpakai, kita kembalikan lagi ke Pemda untuk membangun. Karena kemarin kita dapat dana hibah 32 miliar, kita gunakan untuk pelaksanaan pilkada, kemudian ada sisa 4,7 miliar kita kembalikan ke kas daerah. Lah itu kan bisa digunakan untuk aturannya pembangunan. gitu ya. Nggih. Karena tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terkait dengan sengketa itu, dan kegiatan efisiensi yang lainnya, sehingga sisa 4,7. Kemudian juga dukungan-dukungan yang lain seperti kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan memfasilitasi misalkan rapat pleno terbuka, memfasilitasi kegiatan debat calon itu kan. Itu tugas. Itu tugas sekretariat ya. Debat calon. Tapi kan itu tugasnya komisioner masing-masing sesuai dengan bidangnya itu. Itu sekretariat semuanya yang ngurus. Kemudian yang nyupport mereka ya kegiatan memfasilitasi mereka, ya. ini juga kegiatan sosialisasi di semua tempat. Ya, kalau Pak Bambang jadi sekretaris KPU itu sejak kapan Pak? Nyon sewu. Saya menjadi sekretaris KPU tahun 2016 itu di Brebes. Oh, tadinya di Brebes. Di Brebes. Jadi kemudian alih tugas ke Kabupaten Pekalongan dan alhamdulillah baru 2 tahun bergabung di Kabupaten Pekalongan. Permintaan sendiri pindah atau itu tugas karena negara? Rotasi nasional. Rotasi nasional. Tapi berarti Bapak tinggalnya Nyon sewu sekarang di Pekalongan atau masih Brebes? Tinggal di Pekalongan. Di Pekalongan. Memang ASN itu tempatkan di mana aja Pak ya. Jadi itulah tugas kami. Jadi sepintas seperti event organizer Pak. Oh ya benar. Makanya kalau sosialisasi kami selalu menggandeng Rasika sebagai IO ya. Jadi IO ketemu IO akhirnya. Ketemu IO ya. Iya seperti itu tugas kami. Terima kasih. Iya. Kemudian dari perspektif Bapak ini bagaimana birokrasi dan administrasi yang tertata bisa berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi? Bapak. Jadi terkait dengan kualitas demokrasi tidak ditentukan saja dari penyelenggaranya. Kalau penyelenggara itu wajib kan berintegritas dan profesional. Tapi juga ada hal lain juga yang menentukan kualitas. Salah satunya birokrasi. Birokrasi itu aturan ya. Jadi aturannya harus jelas, one man one vote. Jadi satu orang satu suara. Kemudian juga asas-asasnya ya langsung, umum, bebas, rahasia, itu kan jujur, adil, itu kan harus benar-benar bisa diterapkan. Kemudian administrasi juga berpengaruh. Di sini jadi administrasinya itu harus mudah dan transparan Bapak. Jadi administrasinya harus mudah dan transparan karena administrasi itu kan isinya data. Misalkan data pemilih itu berapa, itu selalu kita tayangkan pemilihnya siapa saja dalam DPT. Itu kan ditempel di tempat-tempat fasilitas umum, di balai desa, di RT, RW, termasuk
dalam penghitungan suara itu kan kita siapkan plano yang besar. Kan itu terbuka transparan. Iya. Saat penghitungan semua bisa menyaksikan, sederhana Iya, dan iya. bisa dipahami. Keterbukaan, keterbukaan, itu berarti iya. peningkatan kualitas Nah, demokrasi, itu, nggak sekedar pemilihnya yang nambah ya Pak ya. Iya, itu. Kualitas nggak sekedar itu ya. Iya, jadi administrasi meningkatkan- itu mendukung itu. Iya, mendukung Oh, iya, kualitas. Karena semuanya bisa dilihat oleh masyarakat dan ada saksinya yang selalu mengikuti sampai akhir itu kan. Jadi itu Dan salah satu tercatat semua ya. upaya meningkatkan kualitas. Iya, dari- iya, ini kawan Rasika juga perlu tahu kerja-kerja di belakang Iya. layar Iya. itu sangat mensupport juga untuk kualitas demokrasi kita ya. Iya. Oke, kemudian apa tantangan terbesar Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan dalam mempersiapkan tahapan pemilu atau pilkada? Iya, Mas Jamil. Jadi kita bicara tantangan sudah berlalu, Mas Jamil. Ini kemarin tantangan terbesar itu yang kami rasakan itu saat pemilu serentak. Pemilu serentak dilaksanakan Oh, iya. dalam 1 tahun. Bisa dibayangkan kan? Untuk pemilunya bulan Februari, kemudian pilkadanya bulan November. Itu kan sangat dekat sekali. Heeh. Dan ya ada hal yang kami bersyukur bahwa saat pemilu itu untuk pemilihan presidennya tidak 2 putaran. Tadinya sempat ketar-ketir apa? Ketar-ketir. Waduh, tugasnya kalau sampai 2 putaran repot lagi meskipun itu sudah tugasnya ya. Iya, kalau udah putaran udah beririsan dengan pilkada gitu kan. Oh, Jadi iya, harus iya. nggarap 2 kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Berarti kemarin doanya mudah-mudahan 1 putaran Pak ya. Jadi Iya. untuk Kabupaten Pekalongan sekali lagi ya, kita ya terima kasih tidak ada gugatan gitu kan. Tidak ada gugatan. Karena untuk teman-teman kabupaten lain tuh ada gugatan di Pileg, pemilihan legislatif sampai ke MK. Jadi itu kan KPU-nya harus bolak-balik ke sidang di Jakarta. Sementara di daerahnya dia melaksanakan pilkada. Nah itu ada beberapa ya ada, teman-teman di luar Kerjanya lebih keras lagi Pak ya. lebih capek. Lebih Nah itu capek, alhamdulillah ya. sudah berlalu gitu kan. Yang lain ya sudah biasa lah Sudah kita. biasa. Iya, iya. Jadi tantangannya itu Pak ya, karena Iya. ada serentak itu Iya, ya. serentak. Dan Tapi untungnya juga 1 putaran. satu putaran. Jadi kalau sampai 2 putaran ya Ya, resiko itu kan. resiko Sampainya ya. 2 kali. Tapi memang udah diantisipasi kalau kayak gitu ya Pak. sudah kita Sudah. selalu ada plan A, plan B Plan kan A, gitu. plan B, ya, Ah, ya, oke. Ya. Kemudian ini bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran pemilu agar tetap akuntabel namun juga fleksibel menghadapi dinamika di lapangan. Ngecak ke anggaran itu, Pak. Oke. Anggaran pemilu memang menjadi tanggung jawab kami itu kan tadi sudah kita sampaikan di awal, mulai dari perencanaan terus pengelolaan sampai pertanggungjawaban itu menjadi tanggung jawab kami. Itu untuk pengelolanya itu baik anggaran pemilu maupun pilkada. Kalau pemilu kan APBN murni itu kan. APBN ya. dari pusat lah. Kalau pilkada kan hibah dari Pemda kepada KPU untuk melaksanakan pilkada. Semuanya diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, terutama peraturan kementerian ya. Kita patuh sama aturan-aturan tersebut. Dan sebelum pelaksanaan kegiatan juga kita sudah direview gitu kan oleh inspektorat dari KPU RI, dan selama pelaksanaannya sampai akhir juga kita ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan alhamdulillah kemarin pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan itu dari BPK RI itu untuk KPU Kabupaten Pekalongan itu tidak ada temuan yang terkait dengan pembalian anggaran. Jadi kami mengucapkan terima kasih ini atas kerja kerasnya terutama badan ad hoc gitu kan. Oh, Yang iya, menjadi benar. objek sampel gitu kan Iya. untuk pemeriksaan. Alhamdulillah aman. Aman, Pak, ya. Aman. Tapi di tengah efisiensi anggaran ternyata semuanya tercover, bahkan ada sisa yang kemudian dikembalikan lagi ya tadi ya. Betul, yang pilkada 4,7 Yang miliar. pilkada ya. Kita kembalikan ke Pemda bisa digunakan untuk pembangunan untuk masyarakatnya. Tak pikir diirit-irit tetap sesuai petunjuk teknis ya. Ada indeksnya, kita nggak Ada bisa indeksnya, ada ya. indeksnya yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Untuk belanjanya itu diatur semuanya. Diatur semuanya ya. Nggak sembarang belanja. Misalnya pulpen misalnya Harga sekian. harga sekian
menyesuaikan. Oh, dicari yang bagus semua anggarannya banyak. Enggak, Pak ya, ada Boten. aturannya ya. Perencanaan dinas juga ada indeksnya. Oh, iya, Rapat, snack, honor ada indeksnya. Nggak boleh melebihi Enggak itu. boleh. Boten, masalah. Misalnya anggaran snack, mau anggarannya banyak. Wah, jangan gorengan lah. Ganti roti. Ganti roti. Wah, enggak. Boten. Semuanya udah Udah ya. diatur. Iya, iya, ada iya. aturannya. Oke, kemudian sering terjadi perubahan regulasi atau kebijakan pusat itu kan biasanya juga mungkin sering terjadi juga, Pak ya. Artinya mungkin juga sudah diantisipasi. Terus bagaimana nih sekretariat ini merespon dan menyesuaikan ritme kerja? Ya, jadi kita kerja sudah ada dasarnya, Bapak. Undang-Undang Pemilu tahun 17 ya, undang-undang. Kemudian dalam perjalanannya itu kan selalu ada dinamika. Dinamika. Ya, benar. Iya, Namanya iya. politik dinamika. Ya, Kemarin kami merasakan ya bahwa pasca putusan MK itu kan bahwa sesuai dengan undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 itu kan bahwa partai politik maupun gabungan partai politik kalau akan mencalonkan kepala daerah minimal punya suara 20%. 20%. Kemudian pasca putusan MK itu kan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang tertera dalam DPT. Nah, untuk Kabupaten Pekalongan sendiri kan karena DPT-nya antara 500 sampai 1000, maka diputuskan hanya 7,5% bisa mencalonkan calonnya. Nah, itu kan dinamika. Dan kita juga harus mensupport apa yang menjadi tugas komisioner itu kan. Dari pusat yang memutuskan kita menyesuaikan dinamikanya. Ikut dinamika. Terus ke depan juga ini ada dinamika lagi. Pasca putusan MK nomor 135, ini kan ada pemisahan pemilu, Mas Jamil. Gimana? Pasca putusan MK ada pemisahan pemilu. Jadi pilkada tahun depan istilah pilkada sudah nggak ada lagi. Terus diganti? Adanya pemilu nasional dan pemilu lokal. Tapi tetap sama aslinya ya? Atau beda nanti sistemnya atau apanya? Pada dasarnya masih sama. Untuk pemilu nasional itu tetap dilaksanakan tahun 2009 ya. 2029. Itu hanya diikuti oleh 3 jenis pemilu. Satu presiden, yang kedua DPD, dan yang ketiga DPR RI. Jadi hanya 3. Presiden, DPD, DPR RI. Ini sisi positifnya, beban kerja kami berkurang. Karena yang tadinya mengelola 5 kotak pemilunya sekarang 3 kotak. 5 kotak apa aja? Kemarin 5 kotak kan Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Nanti yang akan berubah. Tahun 2029 kita hanya mengelola 3 kotak. Ini kan untuk kami ya agak ringan beban kerjanya. 3 kotak itu berarti Presiden, DPD, dan DPR RI. Untuk pemilu itu. Pemilu nasional. Kemudian nanti pemilu lokalnya tahun 31. Oh, terpaut 2 tahun. Nah, itu untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati wali kota, DPR provinsi, dan DPR kabupaten. Itu 5 kotak. Oh, dipisah ya. Dipisah. Jadi sisi positifnya nanti di pemilu lokal ya pasti itu ada kenaikan ini partisipasi pemilih. Karena yang kampanye lebih banyak. Lebih banyak karena kan digabung dengan DPR provinsi dan DPR kabupaten untuk pemilihan kepala daerahnya. Nah, itu kan regulasi yang baru yang akan kita hadapi. Nah, kita harus selalu siap mensupport itu. Iya, biasanya kan terpisah pilkada ya. Sekarang akan digabung. Iya, sisi positifnya partisipasinya akan meningkat. Yang kampanye lebih banyak. Teman-teman caleg itu pasti pilkada nyampur sama caleg. Iya, kampanye semua. Ini sisi positifnya itu. Iya. Itu regulasi yang berubah. Dinamika sekali. Ya kita belum tahu juga apakah nanti ada perubahan lagi. Ini pasca putusan MK ya harus dilaksanakan mengikat. Harus dilaksanakan. Atau kalau sudah dilaksanakan berikutnya ada barangkali ada putusan lagi, dievaluasi ada putusan lagi gimana. Ini itu bersifat mengikat. Ini kalau sikat tahun 2031 ini mesti rame nih ya. Karena ada pemilu lokal ya yang meliputi pemilihan gubernur, kemudian bupati, wali kota, kemudian DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten kota. atau kota. Nah ini informasi nih kawan Rasika ya. Jadi nanti pemilunya terpisah ya, ada jenis dua pemilu ya tadi pemilu nasional dan juga Pemilu lokal. Pemilu nasional sekitar 2029, kemudian pemilu lokalnya 2031. Oke, Pak Bambang, nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda sejenak, tetap di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya Bayu, memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Baik, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Lihat ada robot SP di luar. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo.
Ngapain sih Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Inilah Ngobras Birasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat ya kawan Rasika. Dan kawan Rasika yang saat ini ingin gabung bisa lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com atau di YouTube Rasika TV Official ya, bisa lihat langsung atau lewat live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita kawan Rasika, kita ingatkan lagi tema kita bagaimana sekretariat mendukung demokrasi dari balik meja administrasi. Ya, dan seperti kita ketahui ketika pelaksanaan pilkada atau pemilu, sekretariat itu mungkin yang paling sibuk ya untuk mensupport setiap kegiatan ataupun program-program dari komisioner KPU. Kalau sekarang gimana nih Pak Bambang? Sibuk atau masih tetap sibuk banget atau lebih ada jeda nafas yang aman? Ya Mas Jamil, yang jelas ini di waktu-waktu non tahapan ini kami lebih banyak evaluasi kegiatan yang lampau sambil terus belajar mengikuti secara daring itu kan, baik yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU provinsi, semuanya belajar untuk persiapan yang lebih baik pelaksanaan pemilu mendatang. Oh iya, ternyata kawan Rasika kerja 5 tahunan itu bukan seminggu 2 minggu, tapi prosesnya termasuk evaluasi untuk menuju ke pemilu berikutnya itu selalu saja ada kerja-kerja kayak gitu Pak ya. Iya, karena masyarakat betul. tahunya kan Libur. ya. Oh Boten. kerjanya 5 tahunan ya kan libur. Oke. Jadi Ternyata- untuk masyarakat ya teman-teman Rasika yang pengen tahu ya non tahapan KPU itu kerjanya apa gitu kan, silahkan buka medsosnya KPU saja itu pesannya. Nah, medsosnya KPU ya. Di situ Itu, kelihatan apa setiap hari kegiatannya apa, ada semuanya. bisa Komplit. ya di Facebooknya, Instagramnya, Medsos, IG ada. WhatsAppnya. Oke. Ya atau TikToknya ada nggak Pak? Ada juga komplit ada. ini Komplit, ya. nggih. Ya jadi keterbukaan ya untuk Nggih. masyarakat biar bisa mengakses semua kerja KPU ya. Betul, Mas Jamil. Ya kemudian ini Pak, dalam konteks SDM sumber daya manusia, apa nih strategi KPU Kabupaten Pekalongan memastikan tim administrasi tetap profesional, netral dan berintegritas? Mas Jamil, itu udah harga mati, integritas harga mati. Harga mati ya. Profesional pasti ya. Iya, netral. profesional pasti, integritas harga mati. Netral, kadang Netral ya. Integritas 24 jam kita. Integritas 24 jam. Iya, jadi untuk teman-teman sekretariat itu kan ya sudah dipastikan satu ya profesional karena sudah terbiasa melaksanakan Kerja-kerja. pemilu ya, kerja-kerja maupun pilkada. Dan integritasnya juga tinggi karena pengawasan langsung ya dari pimpinannya itu kan, integritasnya tinggi, jadi ya dipastikan semua bisa berjalan dah, meskipun ya mereka punya
pilihan ini, tapi nggak boleh partisan. Nggak boleh partisan. Ya. Jadi ada tadi kata netral. netral, wajib netral. Sekedar ngelek misalnya ponakane dulure itu dari partai mana, pendukung mana itu tidak diperkenankan. Itu tidak diperkenankan dan itu Adi sudah Panto juga sudah ada sanksi ya. juga. Kewajiban tanggung jawab kami Kewajiban ya tanggung jawab, untuk memantau. Namun Mas Jamil, kita kan punya badan ad hoc. Oh ya. Di bawah ada sekretariat PPK. Ini iya, ya kantornya di kecamatan ya, sekretariatnya ini personilnya pegawai kecamatan itu kan. 3 orang. Kemudian juga ada sekretariat PPS yang ada di desa. Ini personilnya 3 orang itu dari perangkat desa. Lah ini kan bukan pegawai KPU Mas Jamil. Oh ya, yang itu ya. Tugasnya kan KPU udah jaminan Pak iya, ya. bukan Iya, pegawai iya. KPU. Bukan pegawai KPU Tapi ya, kan dituntut harus sama seperti KPU. Iya, Kami harus harus melatih sama. kerja seperti KPU. Iya. Kan hal-hal yang rentan rawan terhadap tekanan, ya, nah. godaan. Mohon maaf, ada juga nggak yang sempat kilap gitu misalnya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya. Jadi kan sebelum bekerja kita kumpulkan dulu undangan di KPU. Kita Iya, kasih orientasi tugas. Setelah itu penandatangan fakta integritas. Alhamdulillah selama pemilu pilkada itu kan tidak ada aduan terkait tersebut. Termasuk kita wanti-wanti itu kan. Jangan sampai nge-like yang sifatnya politik atau dukung-mendukung. Jadi jarimu harimaumu gitu kan. Harimaumu, ya. Iya. Jadi Tidak alhamdulillah ada aturan, ada sanksinya juga ya iya, kan. betul. Nggak Alhamdulillah ribuan. lancar kan, nggak ada Alhamdulillah. pengaduan terkait dengan sekretariat yang ada di bawah bermain itu kan, mendukung partisan salah satu. Alhamdulillah tidak ada. Iya, oke. Nah, ini kawan SK perlu tahu juga ya. Jadi insya Allah badan ad hoc juga netral, berintegritas dan profesional. Karena memang juga ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan ya. Betul. Ya. Kemudian bagaimana ini sekretariat menjamin penyediaan logistik pemilu tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu. Nah ini yang paling saya suka Mas Jamil. Nah ini pas banget ini. Karena saya bagian dari sejarah ya. Iya. Sejarah pemilu, sejarah pilkada terkait logistik. Dulu tahun 2019 itu kan untuk penyediaan logistik aturannya memang masih lelang terbuka Mas Jamil. Dulu lelang terbuka. Aturannya dari Kepres ya, dulu Kepres 54 itu kan. Itu untuk penyediaan logistik butuh waktu 7 bulan. Lama ya Pak? Lama sekali, makanya kan kampanyenya lama 7 bulan. Karena kaitannya dengan itu ya. Menyiapkan logistiknya itu sangat lama. Tidak jarang lelang itu kan gagal, ulang lagi. Diulang lagi karena selalu ada masa sanggah diulang lagi. Kemudian kalaupun berhasil ada wan prestasi. Kita juga menemukan wan prestasi. Udah ditetapkan sebagai penang. Hari yang tentu kan barangnya nggak datang, nggak tercukupi. Itu dulu. Jadi kan kalau kampanye 7 bulan kan kosnya besar, kasihan ya. Iya untuk benar. peserta pemilu itu ya. Alhamdulillah itu kerja keras dari KPU RI, utamanya dari Kesekjenan ya, Sekretariat Jenderal itu kan kerjasama dengan LKPP ini bisa memasukkan barang-barang kebutuhan pemilu ke e-katalog. Ke e-katalog. Oh iya lebih simpel. Jadi sekarang daerah seperti KPU Kabupaten Pekalongan kalau butuh barang-barang kebutuhan logistik pemilu itu tinggal klik. Sudah nggak ada lelang-lelang lagi. Sudah nggak ada lelang lagi karena sudah diseleksi oleh LKPP dan Pokjanya KPU RI. Jadi sudah jelas malah memudahkan. Jadi sudah jelas pabriknya ada, bahan bakunya ada, sudah diseleksi di sana. Oh iya, kita nggak sampai kekurangan tadi melalui lelang itu ya. Iya, kita butuh tinta, klik 1 minggu datang. Butuh surat suara, klik 3 minggu datang. Karena udah jelas ini pabriknya, stoknya. Butuh apalagi, misalkan kotak suara, bilik suara, klik 2 minggu datang. Jadi dalam tempo 1 bulan itu semua kebutuhan logistik pemilu sudah terkumpul di gudang kami. Enggak kayak sebelumnya gagal itu kan. Iya. Alhamdulillah terkumpul. Kemudian untuk bulan berikutnya kita laksanakan pekerjaan yang berat ini, tata kelola. Tata mulai kelolanya. dari sortir, lipat, setting, packing sampai distribusi. Jadi kan dampaknya akhirnya sekarang
masa kampanye singkat, cuma 75 hari. 75 Dari hari. tujuhnya 7 bulan, Iya, dulu 7 bulan, pemilu 2019, pemilu serentak 2024, kampanye 75 hari. Karena Berkurang kita 4 bulan mudah ya. mendapatkan logistiknya. Iya, Nah, iya, itu iya, adanya kerja keras katalog dari itu ya. Sekretariat Jenderal. itu Iya, kan. iya. Ya. Oke, kemudian ini bagaimana sistem administrasi itu seperti apa yang diterapkan untuk memastikan transparansi dan traceability setiap dokumen dan keputusan? Ya Mas Jamil, jadi di kami KPU itu administrasinya hibrid ya. Ada 2. Ya. Sekarang kan zamannya yang ini apa? Yang Digital. yang digital. Jadi kami juga punya ini apa arsip yang manual, juga arsip yang digital. Jadi itu selalu ada backup. Jadi untuk mencari suatu dokumen sekarang lebih mudah. Lebih mudah, nggak lebih ngobrak-ngabrik. Enggak ngobrak-ngabrik lemari itu kan. Lemari, harus numpuk lemarinya. Betul, nambah. karena dokumennya kan Iya, dokumen pergudangan ikutnya kalau Iya, KPU. oh iya. Kertas semua, banyak banget dokumennya. Di pick up oleh tadi digitalisasi. Digitalisasi. Itu ya. Gitu. Kemudian masyarakat sering tidak tahu nih seberapa berat beban kerja sekretariat ya. Bisa mungkin diceritakan momen paling krusial yang pernah dialami. Jadi untuk melaksanakan pemilu atau pilkada, beban berat sekretariat itu saat tata kelola logistik. Tata kelola logistik. Itu sekitar 1 bulan, itu kan melibatkan masyarakat yang banyak lah, sampai 500 untuk mensortir. Kita teman-teman juga kadang pulang sampai jam 12 malam karena butuh ketelitian. Iya, butuh ketelitian. Sampai di libur butuh ketelitian, jangan sampai tertukar, sampai juga kurang jumlahnya tiap TPS itu kan, karena kan masing-masing TPS kan beda-beda kan pemilihnya. Tapi namanya kita lelah kerja kadang itu kan tetap masih ada ya, tapi tetap dalam pantauan ya. Betul. Alhamdulillah semuanya itu bisa dilalui dengan Bisa baik. dilalui dengan baik. Ya itu ya kawan Nasika. Kemudian ini Pak, bagaimana koordinasi antara sekretariat dengan divisi teknis komisioner terutama pada saat masa-masa padat itu Pak? Jadi tugas sekretariat di antara juga mensupport kegiatan divisi teknis. Kegiatan divisi teknis itu yang perlu perhatian lebih khusus dari kami itu saat pencalonan. Kita siapkan itu kan. Pencalonan kemarin kepala daerah kan luar biasa antusias masyarakat sini. Yang nyalon tapi yang ngiring nyampe ribuan. Kita kan harus antisipasi itu. Kita support mulai dari peralatan sampai dengan pengamanannya itu kan. Kita koordinasi dengan stakeholder yang lain. Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian yang kedua supporting kita saat hari H pemungutan suara. Jadi selama pemungutan suara kita larang untuk sekretariat pulang. Jadi jangan pulang sebelum TPS tutup gitu kan. Jangan pulang sebelum TPS tutup. Padahal TPS tutup jam berapa? Kalau pemilu tuh subuh baru tutup. Sampai subuh. Berarti asupan vitamin juga dianggarkan Pak ya. Itu harus ya. Iya, kalau nggak ada suplemen yang ngantuk kerja lelah. Kopi, jahe itu kan. Kopi jahe ya benar-benar. Jadi semua tinggal di kantor. Iya. Alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan baik dan sukses untuk Kabupaten Pekalongan. Jadi kawan Rasika, jadi kita perlu tahu nggak, jangan asal maido ya, sampai lembur sampai subuh. Kalau belum tutup TPS-nya tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang, jadi lembur di kantor ya. Iya. Oke Pak Bambang, nanti kita lanjutin lagi kawan Rasika, tetap di Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu
yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. Iya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, sekali lagi Anda yang lagi luar kota atau di luar wilayah Pekalongan, kawan Rasika tetap bisa gabung lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com. Bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official dan juga live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita ulangin lagi, bagaimana sekretariat mendukung demokrasi dari meja administrasi. Dan masih bersama Pak Bambang Yusmanto, beliau sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Oke Pak, kita lanjutkan. Tadi sampai mana Pak? Saya lupa malah. Saya juga lupa. Saking asiknya ya. Kalau lupa itu biasanya nggak inget Pak ya. Udah lupa nggak ingat, saking asiknya gitu. Tadi di era digital ini bagaimana KPU memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kerja administrasi dan pelayanan publik. Mas Jamil, jadi untuk yang era sekarang kan eranya digitalisasi. Sudah kita bicarakan. Kami di KPU sudah semuanya menggunakan aplikasi. Dari keuangan itu kan ada aplikasi Sakti itu kan. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke kantor KPPN. Jadi dari aplikasi aja udah komunikasi. Operator bendaranya operasi, terus aplikasi Srikandi untuk persuratan. Jadi itu kita bisa kerja di mana saja karena semua surat itu masuk aplikasi, masuk ke HP, disposisi juga dari HP. Jadi bisa kerja dari mana saja. Sekarang sistemnya WFA gitu kan. Dan lebih hemat anggaran juga ya. Iya, karena nggak ada kertas. Nggak ada kertas ya. Kan sudah nggak ada kertas di meja, bersih itu kan. Dimantapkan seperti itu ya. Jadi semuanya serba aplikasi, kayak aplikasi silon pencalonan ya. Antara operator dengan LO-nya. Calonnya tinggal komunikasinya lewat silon. Itu sejak kapan sih digitalisasi itu berarti? Ya
ini pemilu yang kemarin. Pemilu yang kemarin. Ya. Jadi mulai dari pemilu yang dulu tapi masih sedikit. Kalau ini udah hampir total semuanya digitalisasi. Hampir total dulu masih sedikit. Sampai ya. Silok juga. Silok itu sistem informasi logistik. Ini digitalisasi. Kalau pemilu yang dulu kan untuk memantau logistik itu kan truknya dikasih GPS, jadi sampai mana itu kan. Oh, tahu. Kalau truknya beristirahatnya terlalu lama di telepon ngapain lama gitu kan. Oh iya. Kalau sekarang sekarang sudah langsung Silok itu kan langsung begitu serah terima itu foto masukkan diupload di Silok udah berarti sampai. Ini sampai. Oh, kayak belanja di online gitu kan. Ini barang sudah sampai dipantau sampai mana itu kan. online bisa dipantau tuh pergerakannya. Itu jadi semuanya hampir menggunakan aplikasi. Alhamdulillah ya kemajuan zaman teknologi ini memudahkan pekerjaan. Iya. Oke. Kemudian seberapa besar nih peran sekretariat dalam menjaga integritas hubungan KPU dengan publik, media dan stakeholder lainnya? Jadi kaitannya penyelenggara pemilu integritas harga mati ya itu. Jadi kita memfasilitasi selama tahapan itu kan. Kantor itu sebagai rumah kedua lah. Segala sesuatu yang akan berhubungan dengan konsultasi, baik teman-teman dari masyarakat, media, atau biasanya dari LO, itu kan semua dilaksanakan di kantor. Iya. Barangkali mau ketemu dengan Bapak Ibu Komisioner, semuanya di kantor. Untuk ya menjaga itu kan. Jadi tidak boleh ketemu di luar selain kantor kalau memang terkait dengan konsultasi dengan baik kepemiluan maupun pilkada. Jadi itu yang kita jaga itu kan. Kita siapkan tempatnya. Kita support itu kan. Iya. Oke. Kemudian dalam konteks Kabupaten Pekalongan ini inovasi administrasi yang sudah atau sedang dikembangkan untuk mendukung demokrasi lokal mungkin apa itu, Pak? Tadi yang sudah kita singgung digitalisasi. Arsip. Jadi arsip tadi, kita kan banyak sekali dan kita nggak punya gudang. Jadi untuk arsip pemilu kita bikin digitalisasi semua. Tapi yang manualnya kan kita serahkan ke KPU RI. KPU RI. Iya untuk pemilu. Kemudian untuk arsip pemilihan gubernur kita digitalisasi semua, manualnya diserahkan ke KPU provinsi. Nanti dari provinsi diserahkan lagi ke arsip daerah ya. Termasuk yang kemarin arsip pilkada kita digitalisasi, manualnya kita serahkan ke arsip daerah. Iya, jadi bersih ya, adanya digitalisasi. Iya. Itu. Kemudian bagaimana nih Bapak menjaga kesiapan mental dan fisik tim sekretariat menjelang masa-masa kritis pemilu yang biasanya sangat melelahkan? Jadi sempat kita sejenak ya sampai lembur subuh. Kalau TPS belum tutup nggak boleh pulang. Harus ada di kantor mantau kerja dan juga pelaksanaannya. Jadi di KPU ya kita menganut sistem kerja kolektif kolegial. Oh iya. Iya, itu kan dikenal kolektif kolegial gitu kan. Jadi kan tidak ada pemisahan pekerjaan. Jadi ini pekerjaan kita semua, saling support, saling bantu gitu kan. Kerjasama bukan sama-sama kerja ya. Iya. Jadi mana yang kosong membantu yang sedang sibuk seperti itu. Akhirnya semua tercipta ya suasana kerja yang harmonis, kekeluargaan termasuk gitu ya. kita juga ke bawah menyampaikan hal seperti itu, baik ke PPK, PPS, sampai KPPS, sampai Pantarih lah. Makanya di bawah itu ada istilah itu kan yang jargon bersama KPU kita bahagia gitu kan. Teman-teman iya, bersama teman-teman KPU kita bahagia. Jadi seperti apa sibuknya tetap bahagia. Tetap gitu kan. bahagia. Ya tadi tetap apa kolektif kolegial. Iya, betul. Misalnya saya tugasnya ini. Wah, aku iki harus sudah selesai istirahat. Ya enggak, harus bantu yang lain. Harus bantu yang lain. Betul. Jadi lebih ringan dan merasa kayak apa ya? Harmonisasi itu tetap terjaga. Harmonisasinya itu tinggi ya. Iya. Oke. Kemudian terakhir ini Pak, closing statement apa yang ingin Bapak Bambang sampaikan untuk kawan Rasika agar semakin memahami pentingnya kerja sunyi sekretariat dalam menjaga kualitas demokrasi. Untuk teman-teman Rasika ya dan masyarakat Kabupaten Pekalongan, kami dari sekretariat
KPU Kabupaten Pekalongan sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai amanat dari undang-undang ya. Jadi ke depan kami hanya butuh dukungan dan kepercayaan supaya kami bisa kerja semangat lagi mengabdi kepada negeri ini sebagai pelayan demokrasi. Itu pesan kami, dan barangkali ada teman-teman yang ingin bergabung kan, bergabung di KPU seperti kami sebagai sekretariat, itu silakan, tiap tahun ada pembukaan CPNS untuk KPU. Jadi silakan bergabung. Demikian dari kami, Mas Jawil. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang untuk edukasinya, sharing-sharing buat kawan Rasika yang saat ini gabung sama kita. Kali lagi terima kasih, sehat selalu Pak Bambang. Amin. Matur nuwun hadirnya meluangkan waktu untuk gabung di Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Itu ya kawan Rasika, akhirnya kita tahu ya kerja Suni dari Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan untuk mendukung kualitas demokrasi kita ya, sehingga tidak cuma kuantitas yang meningkat tapi kualitas dari sisi administrasi, sehingga adanya keterbukaan tadi Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang. Sami-sami Mas Sehat Jamil. selalu, lancar selalu. Amin. Dan salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Siap. Ya, dan demikian kawan Rasika, Ngobras Berpalekat selesai sekaligus mengakhiri ngobras kita. Saya Jamil Suka-Suka pamit undur diri bersama Iria Ceria. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.